Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan udah masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tuh berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya, saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Bawa 200, ada yang bawa 900 orang. Baru tadi malam itu kita data ini semua, hitungan saya ini tidak kurang dari 10.000. Kalau data yang masuk kemarin tadi malam. Karena ini kan semua didata. Masing-masing komunitas dimintakan ke panitia untuk mengkonfirmasi berapa. Kayak Go Anies misalnya 500 orang. Jadi kita bilang kita 500 orang. Semua kita fasilitasi sendiri. Yang lain juga kayak begitu. Nah, semua sampaikan sama, termasuk konsumsi nih. Ini masing-masing dari swadaya para relawan membuat konsumsinya dari komunitas masing-masing. Jadi ambil. Sudah ada masing-masing ininya ambil, dan tidak ada gini model kita ini, tidak ada satu konsumsi makanan minuman yang dipegang oleh satu orang. Jadi seolah-olah kayak bisnis gitu. Dia dikasih ke masing-masing swadaya bekerja. Ini persis seperti pola kerja Pak Anies kemarin yang kita ambil di DKI. Bagaimana untuk sarapan anak-anak sekolah di sekolah itu dikerjakan oleh ibu-ibunya, tidak ditenderkan ke ke pihak ketiga, tapi disuruh ibunya. Kenapa? Supaya ibunya itu membuat makanan untuk anaknya pasti lebih baik. Betul. Daripada kalau ditenderkan. Kalau kita tenderkan, misalnya orang kan pasti berapa? 200 ya 200 saja. Dia nggak akan bikin lebih. Tapi kalau untuk sesama sendiri pasti lebih-lebihkan lah, lebih-lebihkan gitu. Jauh sebelum partai politik ini membicarakan itu, kami sudah bergerak gitu. Jadi saya sendiri bikin relawan itu sudah 2 tahun lalu, Bang. 2021, Mei 2021. Belum ada cerita relawan, kita udah bikin relawan waktu itu. Dan dalam perkembangannya, alhamdulillah antusiasme sangat tinggi. Dan saat ini jumlah relawan kita kayaknya sudah lebih 300 simpul relawan. Yang dalam kendali saya itu ada 81 yang memang kita bentuk dari awal sampai sekarang. Dan itu tersebar hampir-hampir tidak ada kabupaten kota yang tidak ada. Seluruh kabupaten kota ada. Jadi kalau diverifikasi sebagai partai politik kayaknya sudah bisa juga itu para relawan ini. Nah, dalam perkembangannya memang kita melihat bahwa relawan ini bukan sekedar memasang umbul-umbul, memasang nama dan sebagainya, tapi kita melihat realitas di lapangan. Ketika Mas Anies turun ke lapangan, ya memang disambut relawan luar biasa. Kompak berseragam kuning, relawan Anies naik transportasi umum, hadiri temu kebangsaan di Senayan. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, rombongan kelompok relawan pendukung calon presiden Koalisi Perubahan untuk Perbaikan Anies Baswedan berdatangan di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Mereka hendak menghadiri acara temu kebangsaan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 21 Mei 2023. Pantauan tribunnews.com di lokasi pada Minggu pagi. Para relawan itu tiba sekitar pukul 11.30 di Stasiun Sudirman. Mereka terlihat kompak mengenakan kaos berwarna kuning dengan tulisan putih bertuliskan Go Anies di bagian punggung. Para relawan itu bergantian keluar Stasiun Sudirman untuk melanjutkan perjalanan menggunakan MRT. Mereka juga membawa spanduk dukungan terhadap Anies Baswedan. Hidup Anies, seru seorang relawan diikuti relawan lainnya. Untuk informasi, ribuan relawan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan akan menggelar acara temu kebangsaan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 21 Mei 2023.
Laude Basir, perwakilan Sekretariat Bersama Sekber Relawan Anies mengatakan, dalam acara tersebut nantinya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan. Ayo sama-sama kita hadiri supaya kejutannya kita dapat, poinnya kita dapat lihat langsung, kata Laude dalam jumpa pers di Jakarta Jumat 19 Mei 2023. Dia menjelaskan acara temu kebangsaan relawan Anies tersebut adalah perubahan untuk keadilan sosial. Mari kita hadiri bersama-sama pidato Mas Anies, pidato dengan tema perubahan untuk keadilan sosial, ujarnya. Laude menekankan pentingnya bagi seluruh masyarakat untuk menyaksikan langsung pidato dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kenapa penting pidato? Karena dari pidato kemudian akan turun ide gagasan, yang kemudian akan diturunkan pada desain operasional, yang kemudian akan menjadi kerja, ungkapnya. Sementara, Tatak Ujiati Forkom Relawan Anies mengatakan, acara temu kebangsaan itu rencananya akan dihadiri sekitar 4.000 relawan. Diharapkan nanti sekitar 4.000 relawan akan hadir dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya, dan sebagian juga ada yang mengikuti dengan biaya sendiri dari luar kota, ucapnya. Tatak menjelaskan acara ini juga sekaligus memperingati momentum Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Kita ingin mengambil momentum itu untuk menguatkan tekad bersama relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan dan juga mendukung partai-partai pendukung, partai-partai pengusung Anies Baswedan, ujarnya. Menurutnya, acara itu diselenggarakan oleh 4 komunitas relawan besar yang mewakili ratusan ribu relawan Anies di seluruh Indonesia. Ramli Rahim dari Konfederasi Relawan Anies Korean mengatakan, semua simpul relawan menyatukan gerak langkah menuju kemenangan Anies. Insya Allah semua harus simpul relawan akan padu, akan bergerak bersama sehingga sebisa mungkin saling menutup di berbagai kekurangan, mengatur posisi masing-masing sehingga setelah temu kebangsaan ini kita punya gerak langkah yang lebih padu untuk memenangkan Pilpres 2024, tegasnya. Sementara perwakilan dari relawan Go Anies Adam mengatakan koalisi kuning hijau biru KIB memiliki masa yang konkret. Kami memiliki masa yang konkret di kuning saja, itu survei membuktikan 70%. Pemilih kuning itu akan memilih Mas Anies, begitupun juga di hijau, begitupun juga di biru, ucapnya. Untuk informasi, ribuan relawan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan akan menggelar acara temu kebangsaan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 21 Mei 2023. Mari kita hadiri bersama-sama pidato Mas Anies, pidato dengan tema perubahan untuk keadilan sosial, ujarnya. Kita ingin mengambil momentum itu untuk menguatkan tekad bersama relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan dan juga mendukung partai-partai pendukung, partai-partai pengusung Anies Baswedan, ujarnya.